Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPK Transformasi dalam Jabatan Bahasa Arab tahun 2026. Perkenalkan, saya Yunita Ria Sawitri SPDI, mahasiswa PPK Bahasa Arab Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Dengan NIM 25404131152. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Kalijogo kelas 7 dengan materi Al-Unwan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Isti'dadan, qiyaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan, duaan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-khair, Sabahul khair, Kaifa halukum? Halukum hadzal yaum? Kaifa halukum hadzal yaum? Nahnu bihamasatin, nahnu daiman bitabassumin. Oke, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bunita dengan suasana yang gembira, keadaan sehat walafiat dan keadaan yang penuh semangat. Bi apa? Bi hamasatin dan bi tabassumin. Hari ini selanjutnya langsung Bunita absen. No Cahyana Hari, Iswatun Hasanah, Syifa Maidatur Rahmah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita cek kerapian dulu. Coba dari sebelah sini seragamnya, ada yang nggak pakai kaos kaki hari ini? Pakai semua. Oke. Oh iya, ini dicek Bunita ya. Lain kali kalau di kelas tidak boleh memakai gelang seperti ini ya. Dijaga kerapiannya. Terus ini di apa? Di apa ini? Dikancingkan. Kotor-kotor jadi tempat setan, nanti kamu jadi ngantuk, jadi nggak semangat, males-malesan karena banyak setan. Bajunya juga harus dicuci yang bersih, yang rapi ya, biar semangat. Kalau bajunya kucel, kamu jadi kurang semangat. Oke. Jadi pandu ibuku. Bunita akan memberi tahu kalian tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian semua mampu menyebutkan alamat tempat tinggal, motivasi serta tujuan hidup kita dalam menuntut ilmu. Nah, terutama dalam mempelajari apa? Bahasa Arab. Nah, ini ada motivasi yang pertama. Mengapa kita perlu mempelajari bahasa Arab? Yang pertama yaitu bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Adakah bahasa Arab dengan berbahasa Inggris? Pernah tahu? Bahasa Jawa?
Bahasa China? Korea? Mudah dalam menghafalkan, memahami, mengajarkan, dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis-hadis. Loh, nek nggak tahu bahasa Arab, bagaimana cara menghafal, cara mengajarkan, mengamalkan, nggak tahu. Caranya kita mau membedah suatu kitab, namanya Mabahati Fikih yang paling mudah. Itu bagaimana mengetahuinya kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Kadang-kadang terjemah itu ada yang salah. Nah, perlu sebagai kalian, terutama anak pondok, perlu belajar lebih dalam lagi. Karena apa? Kalian generasi penerus agama Islam. Yang ketiga, paham kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu akan semakin mudah memahami Islam daripada yang tidak mempelajarinya sama sekali. Nah, ilmu nahwu. Biasanya kalau di pondok, kalian kan anak pondok. Biasanya ada apa aja kalau di pondok ilmu nahwu itu? Ilmu nahwu ada jurumiyah, terus ada imriti, ada lagi yang paling tinggi alfiyah. Nah, silahkan kalian memperdalam. Bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta dan ghalidhal. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhuta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpindah tempat untuk menuntut ilmu agama, diampunilah ia sebelum melangkah. Diampuni apa? Dosa-dosanya. Siapa yang hari ini mondok, angkat tangan? Angkat tangan. Alhamdulillah, hampir 99% anak MTSS Kalijogo semuanya mondok. Langsung, adakah yang tahu materi kita sebelumnya apa? Coba dibuka. Ayo, materinya silahkan dilihat. Oke. Kemarin kita membahas tentang apa? Mufradat. Oke, langsung saja kita baca bersama-sama yang halaman 81 ini saja. Bunita dulu, baru kalian untuk mengulas pembelajaran yang kemarin. Al-ismu. Nama. Ad-diyanah. Agama. Al-halah, status. Oke, silakan dijawab. Apa bahasa Arabnya tempat lahir? Apa? Diulangi. Makanul miladi. Oke, benar. Benar jawabannya. Makanul miladi, benar. Sahih. Oke, sekarang yang sini ya. Apa bahasa Arabnya tanggal lahir? Silakan jawab. Tarikhul miladi. Tarikhul. Sahih? Sahih. Alhamdulillah. Sekarang yang sebelah sini, yang putra, yang soleh, anak soleh. Apa bahasa Arabnya kartu identitas diri? Kartu identitas diri. Dipegang. Bitaqah sosiah. Syahsiyah. Oke, benar? Sahih? Alhamdulillah. Pertama, apa yang biasanya kamu sampaikan ketika seseorang menanyakan alamat rumahmu? Biasanya apa? Menjawabnya dengan apa? Nama saya lengkap. Nama lengkap, terus apa lagi? Dengan jelas itu apa isinya? Jelasnya itu apa? Alamat, terus nama, terus apa lagi? Apa? Iya, terus nomor HP biasanya, terus mengapa alamat penting saat kita ingin mengunjungi rumah teman atau mengirim sesuatu? Kenapa dibilang penting? Karena takut kesasar, agar tidak kesasar. Tidak kesasar, terus apa lagi? Soalnya kesasar bingung, agar tidak hilang. Tidak bingung, terus tidak apa lagi? Hilang, terus? Agar Cepat ketemu. Iya. Bagaimana cara menanyakan dan menyebutkan alamat rumah dalam bahasa Arab? Udah tahu? Belum, nanti kita bahas ya. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Diperhatikan semuanya. Lihat ke depan.
Bisa siapa yang mau membaca di depan? Siapa yang mau membaca ini? Tulisannya apa? Ayo, Mbak Aiman, baca. Apa bacanya? Pertanyaannya. Ma mihnatu Muhammadin ilham Wa- wa ma unwanu. Iya. Ada yang tahu artinya? Apa ini artinya? Ma mihnatu Muhammad ilham. Apa profesi Muhammad ilham? Wa ma unwanuhu, dan apa alamatnya. Nah, jawabannya seperti ini. Perhatikan. Oke, siapa yang mau membaca lagi? Ya, ini coba baca. Oke, silakan dibaca jawabannya. Mihnatu. Mihnatuhu thalibun fi madrasah mutawasitati kali jogo keniten Ngawi. Ya, Unwanu syari'ul Ngabean. Rokmu. rokmun Khom. hamsah Hamsah. Oke, terima kasih ya. Pintar sekali. Ya. Bisa mengartikan profesi siswa itu apa? Di MTS Kalijogo Keniten unwanuhu, alamatnya jalan nomor 5. Materinya pengertian al-unwan. Silahkan dibaca yang ngantuk dibaca. Pengertian al-unwan dipegang. Oke. Apa? Silahkan Al-unwan dibaca. berarti alamat atau keterangan tempat tinggal seseorang. Oke, bisa dibaca bersama-sama yuk. Oke, pengertian al-unwan. Al-unwan berarti ungkapan dasar alamat. Yang pertama, menyampaikan alamat sendiri. Yang kedua, menanyakan alamat teman. Yang ketiga, menyebutkan jumlah terkait nomor rumah, RT, jarak sederhana. Contohnya kalau jarak itu jauh apa dekat, qoribun apa ba'id. Nah, ba'id itu apa? Jauh, qorib dekat. Terus pada intinya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Langsung ke pola kalimat sederhana. Ini kalau dalam matematika namanya itu rumus. Nah, tapi Bunita membuat ini dalam pola kalimat yang sangat sederhana. Rumusnya kalau kalian bisa membuat yang pertama, unwani ditambah fi ditambah nama tempat. Contohnya unwani fi Keniten atau Jakarta. Unwani tulisannya jelek apa? Terus fi Jakarta. Terus ada lagi unwani fi mana. Nah, silahkan kalian pahami dulu ya ininya. Yang nomor 2 ada ma plus kata benda untuk menanyakan keterangan. Contohnya ma'unwanuk, apa alamatmu. Itu untuk bertanya. Yang ketiga juga untuk bertanya. Kam plus kata benda untuk menanyakan jumlah. Kam rokmul bait, berapa nomor rumahmu. Nah, unwani fi Magetan. bilang unwani fi Magetan. Unwani fi Magetan. Oke, unwani fi Unwani fi Ngawi. Ngawi. Unwani fi Unwani fi Jember. Unwani fi Jember. Oke. Unwani fi Kartoharjo. unwani fi Dongol. Oke. Unwani fi Tangerang. Tangerang, masya Allah, Tangerang jauh. Nah, Unwani fi Sumatera. Sumatera apa? Palembang. Unwani fi Sukamoro. Sukamoro, alhamdulillah. Unwani fi Madiun. Madiun. Unwani fi Keniten. Alhamdulillah paling jauh ke
Kata tanya. Yang pertama ma, artinya apa? Apa digunakan untuk menanyakan nama atau keterangan. Contoh, baca. Ma unwanuka. Yang kedua, Mas Musyari. Oke, jadi ini untuk menanyakan nama atau keterangan. Sekarang yang nomor 2, kam. Artinya apa ini? Digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Contoh ya, kam raqmul bait artinya Oke, sekarang kam madrasah fi hayyik. Oke, kalian bisa jawab? Yang baca. Ma unwanuka, apa alamatmu? Unwani fi Madinatil Malang. Alamat saya di Kota Malang. Oke, lanjut. Raqmul. Kam raqmul bayit. Oke. Raqmuhu khamsah. Khamsatun. Berapa nomor rumahnya? Nomornya 5. Oke. Harus unwani fi Madinati Malang. Alamat saya di Kota Malang. Contoh, kalau Bunita bilang alamat Bunita di Jakarta, coba rangkai kalian. Unwa fi Madinati Jakarta. Madiun, coba. Unwani fi Madinati Madiun. Magetan, ganti. Unwani fi Madinati Magetan. Alhamdulillah. Sekarang yang nomor 3. Kam raqmul bait. Berapa nomor rumahnya? Raqmuhu khamsah. Oke, sekarang Bunita ganti contohnya ya. Berapa nomor rumahnya? Kalau nomornya itu Bunita diganti nomor 1. Bisa? Bahasa Arabnya angka 1? Wahid. Oke. Kam raqmul bait? Jawab. Ada yang ditanyakan ini? Jelas ya? Siapa yang berani maju ke depan? Untuk yang pertama ada kalimat yang Bunita sudah pisah-pisah. Ada fi askunu Jakarta. Terus ada lagi yang nomor 2, raqmu baiti khamsah. Yang ketiga, Fi syahri naambian. Ngabean. Ngabian. Iya, ngabean tuh mana? Pondokmu ini loh. Ya, sekolahmu ini. Ngabean. Sahih al khata? Sahih. Syari ngabean. Kita lihat, kita cek ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cek kebenaran. Yang pertama, fi askunu Jakarta. Jawabannya askunu fi Jakarta. Artinya apa? Saya tinggal. Oke. Raqmu baiti khamsah. Jawabannya raqmu baiti. Oke. Jawabannya artinya yang ketiga, syari ngabian fi Azza Muhammad Alauddin. Ini di sini. Ya kan? Itu ada namanya kartu nama. Kamu punya kartu nama? Anak-anak sekolah? Punya. Di situ ada apa? Di situ biasanya ada nama, kemudian alamat. Terus nik itu di KTP biasanya. Tanda tangan. Terus kalau di sini di kotak ini coba perhatikan. Itu ada apa aja? Nama. Ada apa aja? Alamat Nama. Terus sekolah, nama sekolahnya. Terus alamat alamat rumah. terus ada alamat madrasah. Sana al hukumiyah. Negeri. Kalau kalian swasta berarti tidak pakai al hukumiyah karena bukan sekolah negeri. Kalau sekolah negeri pakai al hukumiyah. Oke ya. Terus mau pulang kampung, mau kemana, keluar, tulis nama, nomor telepon pondok biar nanti jalan. Jawal, nomor telepon. Handphone.
Telepon nomor telepon. Alhamdulillah. Wahidun satu, isnani dua, salah. Oke, sekarang langsung kita membentuk kelompok. Kelompoknya sudah ditata bunta. Ada kelompok A, B, dan C. Oke, sekarang LKPD, lembar kerja siswa, sudah dibagikan juga. Silakan dibuka halaman nomor 2 terakhir. Oke, sudah dikeluarkan pulpennya? Sudah. Oke, sama kertas putihnya tadi untuk mengerjakan ya ini. Oke, nanti yang tidak tahu silahkan bertanya kepada Bu Nita. Oke. Sudah? Pensilnya mana? Pensilnya? Pinjam dulu. Nanti yang tidak tahu artinya silahkan bertanya kepada Bu Nita. Ini ada bacaan qiraah 1 dan qiraah 2, silahkan dikerjakan. An-Nasil awal dan An-Nasil tsani. Oke. Silahkan diartikan Ismi Azam Muhammad dan hadhihi bitaqah shadiqi. Presentasi kelompok. Dari kelompok A silahkan maju, Mbak Olive dan Mbak Vika. Ukhti Khalif dan Ukhti Vika. Oke, nih silakan disimak semuanya. Ismi Azam Muhammad, hadihi bitaqati, unwanu 7 dari sekolah MTS 1 Kota Malang. Alamat sekolah. Apa bahasa Arabnya kota? Oke, bisa dijawab bahasa Arabnya kota apa? Bahasa Arabnya kota Al-Madinah. Sahih? Oke. Apa bahasa Arabnya nomor? Oke. Apa bahasa Arabnya nomor? Bahasa Arabnya nomor Arokmu. Arokmu. Sahih atau khata? Oke, boleh tepuk tangan. Sudah maju kelompok A. Ismi Azam Muhammad. Namaku Azam Muhammad. Oke. Hadhihi bitaqati. Ini kartu namaku. Yang lain Unwanu perhatikan. baiti. Alam Arabnya handphone. Oke, bahasa Arabnya handphone. Silahkan. Al-Jawali. Sahih. 9. Saya siswa di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Malang. Alamat sekolah. Apa bahasa Arabnya alamat? Apa bahasa Arabnya alamat? Silahkan dijawab.
Bahasa Arabnya alamat apa? Unwanun. Unwanun. Sahih al khata? Apa bahasa Arabnya desa? Desa. Wah. Apa bahasa Arabnya desa? Apa, Mas? Koryatun. Sahih. Putar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang. Apa kesimpulan pelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulannya? Asik. Terus kesimpulannya pembelajaran hari ini? Seru. Apa? Seru. Seru. Alhamdulillah. Apa? Mendapatkan materi yang cukup. Materi apa hari ini? Materi bahasa Arab Bahasa Arab tentang tentang kartu identitas dan alamat. alamat. Apa bahasa Arabnya alamat? Al-unwan. Oke, bisa dibaca. Materi al-unwan mengajarkan cara menyebutkan Oke, intinya kalian menyebutkan alamat dan sebagainya dengan bahasa Indonesia sudah bisa, tapi hari ini kita belajar menggunakan bahasa Arab. Sudah Pak al-unwan. Oke. Terus evaluasi hari ini ada kosakata mungkin yang belum hafal ada? Ada? Ya, kalian ada yang belum hafal kan kosakatanya. Nah, itu perlu ditingkatkan lagi. Kemudian tadi ada bersusah-susah dulu baru senang kemudian kalian sekarang itu lagi menanam, nanti panennya kalau sudah dewasa. Karena nanti ilmu itu akan sampai kamu jadi berkeluarga pun akan dipakai di masyarakat. Untuk ibu adalah madrasatul ula. Jadi sekolah yang pertama untuk anak kita itu adalah seorang ibu. Kalau ibunya nggak bisa, terus mendidik anaknya itu bagaimana? Nah, kamu di pondok belajar fikih. Fikih itu berbahasa apa? Arab. Ya belajar sing tenanan di pondok ya. Harus semangat ya. Semuanya semangat. Oke. Sekarang untuk besok, materi besok tentang kalimat tanya dan jumlah angka kalian pelajari halaman 87. Selanjutnya, sebelum kita penutup, mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimanakah yang menurut kamu hal yang paling sulit dari pelajaran ini? Yang paling sulit apa biasanya tadi dari pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang tahu? Sulitnya apa tadi? Mengerjakan untuk presentasi. Allahumma barik lana Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an Laliko, ma'assalamah, sumasalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.